Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Nursasya dengan NIM G701241006. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan 3, yaitu ketetapan kadar paracetamol dengan spektrofotometer UV vis. Di sini ditanyakan bagaimana sampel yang digunakan pada percobaan ini dan indikasinya, mekanismenya, serta struktur dan panjang gelombangnya. Sampel yang digunakan ini adalah paracetamol. Biasanya sampel ini dalam bentuk tablet. Paracetamol ini digunakan sebagai obat pereda nyeri dan penurun demam. Jadi sering sekali dipakai sehari-hari. Cara kerjanya itu yaitu menghambat pembentukan prostaglandin di otak yang berperan dalam rasa sakit dan demam. Kalau dilihat dari strukturnya, paracetamol punya cincin benzena yang terikat dengan gugus hidroksil atau OH dan amida NHCOCH3. Nah, struktur ini penting karena berpengaruh kepada sifat penyerapannya. Dan untuk panjang gelombangnya, paracetamol biasanya diukur di sekitar 243 nanometer. Karena di situ dia menyerap cahaya UV yang paling maksimal. Nah, nomor 2, bagaimana prinsip dasar penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometer UV vis dalam analisis farmasi. Prinsip dasarnya sebenarnya sederhana, kita mengukur seberapa banyak cahaya UV yang diserap oleh larutan. Semakin tinggi konsentrasi zatnya, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Hubungannya ini dijelaskan dalam hukum Lambert-Beer. Jadi, nanti kita bikin larutan standar dengan konsentrasi tertentu, diukur absorbansinya, lalu dibandingkan dengan sampel. Dari situ kita bisa tahu kadar paracetamol dalam tablet. Lalu nomor 3, mengapa molekul paracetamol dapat menyerap radiasi UV? Jelaskan kaitan antara struktur kimianya yaitu kromofor dan asokrom dan dalam proses transisi elektron yang terjadi. Nah, yang paracetamol ini bisa menyerap radiasi UV karena dia punya kromofor, yaitu bagian struktur yang bisa menyerap cahaya, contohnya cincin benzena. Selain itu, ada juga gugus OH dan NHCOCH3, yaitu disebut aksokrom. Gugus ini tidak cuma menyerap langsung, tapi memperkuat penyerapan dari kromofor. Saat kena cahaya UV, elektron di molekul paracetamol akan naik dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini yang disebut dengan transisi elektron. Nah, proses inilah yang menyebabkan adanya penyerapan cahaya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari blanko dalam prosedur ini dan mengapa pengukuran blanko harus dilakukan? Nah, blanko itu penting sekali dalam pengukuran. Isinya biasanya pelarut tanpa zat aktif. Fungsinya untuk menolkan semua alat-alat. Jadi, alat cuma membaca serapan dari paracetamol saja, bukan dari pelarut ataupun kuven. Makanya, blanko harus diukur dahulu sebelum standar dan sampel, supaya hasilnya itu lebih akurat dan tidak bias. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menginterpretasikan hasil akhir untuk menentukan apakah kadar paracetamol dalam tablet memenuhi syarat? Dan langkah apa yang harus diambil jika hasilnya di luar range tersebut? Jadi, jawabannya setelah dapat hasil absorbansi, kita hitung kadar paracetamol dalam sampel. Standar yang dipakai biasanya 95-105%. Artinya, kadar paracetamol dalam tablet itu harus dalam rentang itu supaya dianggap memenuhi syarat. Nah, kalau hasilnya masih dalam range, berarti tablet aman dan sesuai standar. Tapi, kalau sudah di luar batas, biasanya kurang dari 95% atau lebih dari 105%, berarti itu ada masalah. Bisa dari proses produksi, penyimpanan, atau bahkan kesalahan dalam analisis. Nah, langkah yang harus dilakukan biasanya adalah evaluasi ulang, cek prosedur,
alat, dan kalau perlu ulang pengujiannya. Nah, jadi dari percobaan ini kita bisa tahu kadar paracetamol dalam obat dan memastikan kualitasnya tetap terjaga. Metode UV Vis ini sederhana tapi sangat penting dalam dunia farmasi. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.